Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah melewati Minggu Palmarum. Dan ini pada hari Selasa, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sehingga nanti ketika hari Jumat Agung, Ibu, Bapak, Saudara, dan saya telah menghayati pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami, dan di dalam hari lepas hari di mana kami menghayati pengorbanan Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini akan kami lakukan dengan segera. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba yang melayani dan berkorban. Tidak semua orang, Ibu, Bapak, Saudara, bisa memahami akan sesuatu berita atau informasi yang disampaikan oleh seorang atau sebagian yang bisa dimengerti, dan ada juga yang memahaminya dengan arti lain. Dalam perikop Yohanes pasalnya yang ke-12 ini juga disebutkan hal narasi tentang orang-orang yang menerima Yesus dan yang menolak dia. Di antara mereka ada orang Yahudi dan juga ada orang Yunani. Ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus, seorang murid Yesus berbangsa Yahudi, namun mempunyai nama Yunani karena mereka ingin bertemu dengan Yesus. Merespon kedatangan mereka itu, Yesus menyatakan bahwa ini saatnya anak manusia dipermuliakan. Kedatangan orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus kepada bangsa tersebut sudah berakhir dengan banyak sekali penolakan, dan dia akan diterima oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ada beberapa hal yang bisa kita renungi, hal tentang Yesus yang menyampaikan mengenai kematiannya. Yesus Kristus datang untuk mati bagi dosa kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Poin ini menjelaskan tentang makna sesungguhnya kepada kita, bahwa Yesus datang ke dunia hanya untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari terbelenggunya kita akan dosa dunia. Di mana saat ini banyak orang yang tidak menyangka bahwa ternyata jalan kematian yang dijalani oleh Yesus adalah jalan keselamatan. Hal yang kedua, pergumulan Yesus dalam menghadapi kematian itu, di mana Yesus terbuka menjelaskan kepada orang-orang, terutama kepada para muridnya, bagaimana dia harus bergumul dan menjalani hal kematian itu. Yesus menjelaskan dengan sangat apik bahwa jalan kematian yang dialaminya tidak mudah. Hal ketiga, cara kematian yang akan dijalani tersebut, Yesus menjelaskan bahwa jalan salib sebagai jalan yang akan dialaminya, dan bagaimana kelak dia akan menjalani kematian tersebut dan dapat menyelesaikannya. Artinya ketika dia memulai, dia yang akan mengakhirinya, bukan dengan maut, tapi dengan sorak-sorai kebangkitannya. Makna dan tujuan akan kematian itu, Yesus mengungkapkan akan makna dari rangkaian peristiwa itu yang harus dia jalani, dan dia harus menjelaskan bahwa ada rancangan Allah Bapa lewat apa yang dialaminya bagi manusia yang berdosa. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, sebelum misi kepada bangsa-bangsa ini dicapai, terlebih dahulu Yesus harus mati. Artinya kematian Yesus dan kebangkitan Kristus tidak memberhentikan seluruh karya Yesus di dalam dunia ini bagi manusia. Ia menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang harus mati di tanah. Jikalau tidak mati, sia-sia biji gandum itu tidak dapat menumbuhkan pohon yang baik, tidak dapat berbuah dan menghasilkan yang baik. Bagi orang yang menolaknya, memang jalan salib dianggap seperti kebodohan.
Di mana mencapai sebuah kemuliaan, kemenangan, keselamatan melalui jalan yang sulit, melalui jalan yang berliku, melalui jalan yang mematikan. Tapi bagi Yesus, jalan kematian ini adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Ini tantangan Ibu, Bapak, Saudara bagi kita. Kita harus memiliki hati seperti hamba yang melayani, yang diteladani oleh Yesus tersebut. Dan kita harus mampu berkorban. Dari mulai Minggu Palmarum, kita diajak untuk berkorban. Saat hari ini pun kita diajak untuk mampu berkorban. Ini tantangan buat kita. Sulit, iya. Tidak mudah, pasti. Tapi penyertaan Allah pasti dalam kehidupan kita. Sehingga pasti Allah memampukan Ibu, Bapak, Saudara, dan saya untuk mampu berkorban dan menjadi hamba yang melayani. Selamat menjadi hamba yang melayani, selamat berkorban, dan selamat mengingat rayakan pengorbanan Kristus hanya untuk keselamatan kita, manusia yang berdosa. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu meneguhkan langkah kaki kami di dalam masa-masa pengingat rayaan kami akan kematian Kristus. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kiranya kami memahami itu dan mengimani betul bahwa keselamatan yang kami miliki saat ini adalah hanya berkat anugerah dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ajar kami juga untuk mampu melayani sebagai seorang hamba yang juga mampu berkorban. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, Tuhan. Firman inilah yang akan kami wujud nyatakan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam pemikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain diakonia ke Panti Tunaganda Pasil Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasil Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.